Untuk warna goldnya pun dia berbeda dengan si Toradora Gonjin. Terima kasih untuk Bandai karena telah menciptakan bangku ini. Dan mau tahu yang lebih kerennya lagi, tapi menurut saya ini tetap lebih keren dibandingkan It's review time! Kanzen Putro Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam, selamat datang di Putro Toys. Melanjutkan review si Don Toradora Gonjin kemarin, kali ini kita akan mereview Omikashi Phoenix dan juga part tambahan untuk Don Oni Taijin, yaitu si pedang panjang ini yang difungsikan untuk finisher. Lalu di sini ada bangku dan kipas ciri khasnya si Don Oni Taijin. Posenya itu loh yang ikonik banget. Lalu di sini juga ada si Don Blasternya untuk Don Oni Taijin yang berfungsi untuk mengubah ukuran manusia ke ukuran si robotnya itu, ukuran yang besarnya gitu. Dan di sini juga ada Avataro Gear untuk si Don Oni Taijin nanti yang bergabung dengan si Omikashi Phoenix. Jadi langsung aja kita review satu-satu. Yang pertama adalah Omikashi Phoenix. Nah, dia bentuknya seperti ini. Meskipun saya kurang suka di bagian sininya, bagian biru, karena ya kalau untuk bentuk Phoenixnya sih menurut saya ini proporsional ya. Tapi untuk bentuk robotnya nanti si Goldon Oni Taijin dan juga si Ultimate Mecha-nya nanti itu dia kependekan sih menurut saya. Jadi harusnya dia ada apa ya, kayak bisa di slide keluar gitu loh, biar memanjang kayak gitu. Tapi sayangnya ini nggak bisa. Untuk warna goldnya pun dia berbeda dengan si Toradora Gonjin. Jadi kalian bisa lihat sendiri. Jadi untuk si Omikashi Phoenix ini dia lebih terang dibandingkan dengan si Toradora Gonjin ini gitu, warna goldnya. Terus ada beberapa sisi yang saya menggunakan stiker, seperti di bagian atasnya sini. Ini menggunakan stiker, lalu bagian matanya nih stiker, terus bagian pundaknya stiker. Maaf, maksudnya bagian dada. Terus bagian ini juga stiker, ini stiker. Belakangnya pun juga sama, stiker kayak gini. Tapi untuk bagian sayap ini saya repaint. Alasannya karena kalian lihat sendiri, ini stikernya. Dan saya kayak sayang aja gitu, ini motif-motif yang keren ini. Kalau menggunakan stiker itu dia nggak muncul, melainkan ya kalian bisa lihat sendiri lah stikernya kayak gini tuh. Jadi menurut saya mending di repaint aja deh gitu. Nah, kalian bisa lihat sendiri ini detailnya keren banget loh kalau kalian repaint. Karena kalau kalian pakai stiker itu nggak muncul kayak gini untuk detail-detailnya. Jadi saran saya untuk bagian kipas, untuk bagian sayapnya mending kalian repaint aja biar cakep kayak gini. Langsung aja ke artikulasi. Jadi untuk bagian kepala sampai belakang dia nggak ada artikulasi kecuali untuk sayapnya yang bisa naik turun kayak gini. Kanan dan kiri sama bisa naik turun. Lalu bisa menyesuaikan kayak gini juga tuh. Bisa menyesuaikan kayak gini. Dan bisa diputar juga kayak gini. Karena ya ini kan salah satu untuk transformasi menjadi dadanya nanti gitu. Jadi sayapnya bisa diputar kayak gini. Sisanya dia nggak ada artikulasi gitu. Jadi ya cuman gini aja. Bagus sih, bagus menurut saya. Untuk desainnya pun juga cukup oke. Kecuali bagian ini ya. Sekali lagi bagian ininya tuh sangat disayangkan sekali. Selanjutnya ke bagian pedangnya. Ini pedangnya bener-bener panjang banget. Bahkan sejengkal pun melebihi no. Sejengkal aja nggak cukup ini untuk dari ujung ke bagian gagangnya. Bener-bener panjang banget. Tapi ini juga bisa kalian lepas. Kalau misal kalian ingin menyimpan si pedangnya. Dan gak usah takut gak cukup karena ini bisa dilepas menjadi 3 kayak gini. Dan kita juga mendapatkan si stand base nya kayak gini. Nah, tinggal kalian pasang aja di sini dan dia bakal sedikit ngeklip gitu. Nah, bisa kayak gini. Ya, ini nanti bakal diperlihatkan di rotating table aja biar lebih menggambarkan suasana si serangan terakhirnya itu, si finishernya kayak gitu. Selanjutnya kita mendapatkan si bangku ikoniknya ini yang sebenarnya saya sudah pasrah awalnya karena ya masa si bangku sama kipasnya nggak dapet sih. Tapi akhirnya dapet juga di setnya yang sekarang ini. Jadi wah, buat Bandai ini keren banget ya. Terima kasih untuk Bandai karena telah menciptakan bangku ini. Dan mau tahu yang lebih kerennya lagi, bagian detailing atasnya ini
kerutan-kerutannya ini keren banget loh. Ini asli, ini bukan stiker, melainkan udah cetakan dari sananya. Jadi kerutan-kerutan ini tuh keren banget, kayak realistis banget gitu loh. Dan untuk bangkunya sendiri ini bisa kita lipat. Semisal kalian ingin menyimpan partnya, ini bisa kita lipat. Nah, tinggal kita tarik aja di sini. Lalu kita tutup kayak gini dan kita tutup lagi. Nah, portable banget ini bangkunya. Jadi gak usah takut nggak muat di penyimpanan, karena bisa kalian lipat dan bisa kalian tinggal simpan kayak gitu. Next, bagian kipasnya ini salah satu barang ikonik atau part ikonik dari Don Oni Taijin juga, karena ini ada di posenya pas dia setelah bergabung menjadi Don Oni Taijin itu loh. Gila, kira dibuat juga meskipun ini menggunakan stiker. Dan untuk si ininya nih, saya tadi kelupaan, si bangkunya ini juga banyak menggunakan stiker. Ini warna gold ini menggunakan stiker, ini juga menggunakan stiker. Jadi untuk stiker dari si bangkunya ini cukup banyak gitu. Next, ada pistol dari Don Oni Taijin. Si Don Blasternya ini yang menggunakan Avataro Gear Don Oni Taijin. Ini kalian agak susah sebenarnya. Ini soalnya kecil banget asli. Nah nih, kalau kalian kelihatan berarti alhamdulillah. Dan untuk perbedaan dengan punyanya si Don Momotaro Alter itu seperti ini. Jadi ukurannya juga ternyata lebih kecil ya si Don Oni Taijin ini. Tuh, kalian bisa lihat sendiri. Tuh, lebih gede ukurannya si Momotaro ini kayaknya. Maaf, si Momotaro Alter maksud saya. Jadi untuk warnanya beda, ukurannya juga beda dikit, dan Avataro Gear-nya juga beda. Ini kalian bisa kelihatan kan Avataro Gear-nya di sini dan di sini. Kayak gitu. Dan yang terakhir ini ada Avataro Gear dari Omikashi Phoenix, yang untuk menggabungkan si Goldon Oni Taijin-nya nanti kayak gitu. Jadi ya, untuk review satu-satunya seperti itu. Sekarang langsung aja kita gabungkan si Omikashi Phoenix dengan Oni Taijin yang akan menjadi Goldon Oni Taijin. Jadi langsung aja, ayo kita gabungkan. Kanzen Goldon Oni Taijin. Ini adalah salah satu super form juga yang dimiliki oleh si Don Oni Taijin. Jadi dia memiliki dua super form, yaitu si Goldon Oni Taijin dan juga si Don Toradora Oni Taijin yang kemarin sudah kita review. Menurut kalian lebih bagus mana nih? Si Goldon Oni Taijin atau si Don Toradora Oni Taijin kemarin? Tulis aja di kolom komentar ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri untuk bagian dadanya yang sudah saya bilang tadi. Kenapa saya nggak memakai stiker, karena ya ini bakal cakep banget untuk detailing dadanya ini. Apalagi si logo Don Brother-nya ini, dan juga ada semacam ombak-ombak gitu deh. Jadi langsung aja kita review artikulasinya. Untuk bagian kepala dia masih bisa berputar kayak gini 360 derajat, tapi dia bisa kayak gini tuh. Nah jadi ya kalian agak agak dipasin aja untuk bagian mukanya, karena kan kalau misal keangkat, nah muka aslinya bakal kelihatan gitu. Ini malah jadi kayak konsepnya Power Ranger ya, helmnya yang bisa dilepas pasang kayak gitu. Keren sih sebenarnya. Lalu next, untuk bagian tangan, nah ini yang saya agak bingung sih. Jadi untuk bagian tangannya ini kalau mau dimajuin, ini harus agak dinaikin dulu kayak gini, supaya dia bisa maju kayak gini tuh. Dan ini pun juga harus kita kedepankan sedikit biar dia agak maju kayak gini tuh. Ditambah kan si Don Oni Taijin ini bagian tangannya gampang banget buat lepas ya dari si badan Momotaro-nya. Jadi menurut saya ini agak menghambat artikulasi sih sejujurnya. Jadi untuk artikulasi tangan menurut saya agak jelek asli deh. Soalnya ya jadi terbatas gini loh. Nih, kalau kita coba dari si sikunya, tuh dia bisa diangkat hanya segini. Dan untuk bagian shieldnya atau tamengnya, ini cuman bisa segini aja tuh. Nggak bisa di kayak diturunin lagi gitu loh.
Sayang banget sih asli ini. Untuk artikulasi tangan satunya yang memegang tombak juga sama aja, ini bener-bener tuh. Jadi terbatas banget sih asli. Jadi untuk di pose-posekan kayaknya nanti aja ya di rotating table-nya, biar lebih mantap gitu guys. Untuk perbedaan tinggi dengan Don Toradora Gonjin itu seperti ini perbedaan tingginya. Nah, lagi-lagi kayaknya masih agak tinggian si Don Toradora Gonjin sedikit. Jadi kalian bisa lihat antena merahnya ini, tanduk merahnya. Dan untuk tanduk si Golden Oni Taijin juga dia lebih tinggi daripada si Don Oni Taijinnya sebelumnya. Sekarang kita akan menggabungkannya menjadi Don Toradora Oni Taijin Kiwami, yaitu ultimate mechanya dari Don Brother yang keren banget dan pastinya bakal megah banget. Jadi langsung aja ayo kita gabungkan. Kanzen Don Toradora Oni Taijin Kiwami. Wah, ini bener-bener megah banget. Meskipun lagi-lagi bagian bahunya ini kurang proporsional, jadi terlalu besar yang kanan dibandingkan yang kiri. Tapi agak sedikit tertutupi dengan si Omikashi Phoenix kalau kita agak naikkan seperti ini. Nah, kayak gini. Jadi kalian bisa lihat sendiri. Untuk bagian sampingnya ini masih sama aja menggunakan si toranya sendiri, si tora bolt. Dan untuk bagian kanannya seperti ini. Dan lagi-lagi artikulasi tangannya sangat terbatas. Jadi ya langsung aja kita review artikulasinya. Untuk artikulasi kepala dia bisa berputar 360 derajat seperti ini. Dan bisa ngangguk-ngangguk juga dan geleng-geleng juga kayak gini. Kemudian untuk bagian tangannya, kalau kita menggunakan join yang dari pundak, dia hanya bisa seperti ini aja. Nah, terbatas di sini. Ini agak dinaikin dikit karena agak susah. Nah, hanya terbatas di sini aja. Dan kalau untuk siku, kayaknya mending dimundurin aja deh ya. Kalau untuk siku, kita bisa naikkan sedikit seperti ini. Nah, jadi hanya sebatas ini aja untuk tangan kirinya. Nah, kayak gini. Karena lagi-lagi terbatas di bagian sayap si Phoenix-nya gitu guys. Lalu untuk tangan kanannya, nah jika kalian ingin menggunakan artikulasi siku, kalian harus melepasnya dulu. Ini harus kalian lepas. Kemudian kita hanya menggunakan si kaki satunya aja. Jadi ini agak dikananin, dikatasin dulu aja. Ini agak dikananin, lalu dimasukin dan kita masukin ke yang di sini aja. Nah, kayak gini. Baru dia ada artikulasi sikunya. Nih, ini agak sedikit dilipat. Nah, kayak gini. Baru dia ada artikulasi siku. Meskipun ini agak mengorbankan, tapi menurut saya ini tetap lebih keren dibandingkan DX-nya. Karena kalau di DX dia sama sekali nggak ada artikulasi sikunya. Dan yang lebih kerennya lagi, si tombak sebenarnya ini masuknya trisula enggak sih? Karena dia kan ada 3 gitu kan. Ya anggap aja ini trisula lah ya. Si trisulanya ini bisa naik turun juga kayak gini tuh. Terus dia juga bisa dipegang seperti ini. Ini juga cuman ada di versi mini Pla-nya aja yang bisa dipegang seperti ini. Tuh. Jadi dia seolah-olah beneran megang si gagang trisulanya ini, bukan si belakangnya kayak yang tadi gitu. Keren banget sih ini mini Pla-nya asli. Mungkin agak sedikit dinaikkan kali ya, biar lebih kelihatan dia megang tombaknya. Nah, kayak gini.
Kita next ke bagian artikulasi pinggang sampai bawah kakinya. Ini masih sama aja kayak si Don Oni Taijin karena dia menggunakan part dari si Don Oni Taijin kayak gitu. Tetapi untuk menggabungkan ke form ini kita mengorbankan banyak sekali part. Seperti kepalanya si Thorabald, lalu ada kakinya si Momotaro, lalu ada si logonya Don Oni Taijin nih, dan juga bagian matanya Momotaro. Nah, tapi kita juga bisa menggunakan semua part ini untuk kita pasang di robotnya ini. Jadi langsung aja kita pasang satu-satu. Untuk kepala Golden Oni Taijin ini kita lepas dan kita pasang di sini kayak gini. Kemudian untuk si matanya kita pasang di sini. Nah, kayak gini. Kemudian kita pasang lagi di sini. Nah, jadi lebih baiklah daripada sebelumnya. Untuk kakinya Momotaro bisa kita pasang di belakang sayapnya si Phoenix. Jadi seperti ini. Lalu kita tutup lagi. Dan yang satunya lagi sama di sisi satunya. Kita buka dulu, lalu kita pasang sayapnya di sini dan kita tutup lagi. Kemudian untuk bagian kepalanya, kepala si Thorabald ini bisa kita pasang di sini. Jadi nggak usah takut hilang. Nih agak susah sebenarnya. Nah, bisa dipasang di sini. Lalu ini kita pasang lagi di sini. Untuk logonya bisa kita pasang di sini. Jadi kita lepas dulu semuanya. Kemudian kita pasang ininya di sini dan satu lagi juga dipasang di sini. Nah, jadi kayak gini. Terus kita pasang lagi di tombaknya. Nah, kayak gini. Nah, untuk kepala yang si Saru, ini kan di bagian tangannya ya. Bisa kita pindah juga ke bagian badannya. Caranya kita naikkan dulu. Kemudian si helmnya Oni Taijin ini kita lepas. Ini agak sedikit sulit ngelepasnya. Nah, terus ini kita pasang di sini. Ini sebenarnya harus dilepas dulu sih. Jadi lepas dulu aja ya. Jadi seperti ini guys. Nah, untuk helmnya bisa kita pasang di bagian belakang bodinya si Doragoku ini. Bisa kita pasang di sini. Nah, bisa kita pasang di belakang sini. Oh iya, saya mau ngasih tahu lagi kalau saya dapat Don Toradora Gonjin dan Omikashi Phoenix di harga 695.000 yang saya beli di A-Mart yang ada di sini. Jadi langsung aja cek ke toko A-Mart untuk update stok selanjutnya karena sekarang sudah habis guys untuk batch pertamanya. Nah, setelah kita review satu persatu, jadi ini dia artikulasi-artikulasi dari Golden Oni Taijin dan juga Don Toradora Oni Taijin Kiwami. Sekian review mini pla Omikashi Phoenix, Golden Oni Taijin dan juga Don Toradora Oni Taijin Kiwami. Jangan lupa di like, subscribe, dan share juga supaya nggak ketinggalan video-video terbaru lainnya. So, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah!